Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran PPKN. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu mengaku mapel PPKN di kelas 9. Nama Ibu Nani Sugiyartini, biasa dipanggil Bu Nani. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama kita bahas bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada bab 1 ini Ibu bagi menjadi 3 pertemuan, yaitu yang pertama pada pekan pertama. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang awal penerapan Pancasila dari masa ke masa, tentu saja dengan diikuti dengan peta konsep. Ibu gunakan peta konsep untuk kalian lebih mudah memahami buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Kemudian pada pertemuan kedua membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dan di pertemuan yang terakhir Ibu bahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Tapi sebelum Ibu bahas tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kalian harus tahu lebih dahulu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasar pada bab 1 ini yang harus kalian kuasai, yang pertama yaitu sikap spiritual yang harus kalian kuasai pada bab 1, harus mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sikap sosial yang harus kalian kuasai dapat menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kompetensi pengetahuan atau kognitif yang harus kalian kuasai, kalian bisa membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian kompetensi keterampilan yang bisa kalian kuasai pada bab 1 dapat merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saya lanjutkan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini Ibu hanya mencantumkan indikator pencapaian kompetensi yang 3.1, yaitu pengetahuan saja. Yaitu di sini setelah mengikuti Google Classroom, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Makanya di sini kalian akan Ibu ajak untuk membaca peta konsep di pertemuan pertama, yaitu membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nanti untuk pertemuan yang kedua di bab yang sama, tapi kita akan membahas tentang dinamika. Harapannya setelah mengikuti Google Classroom pada pertemuan kedua, kalian dapat mengidentifikasi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dengan benar. Kemudian pada pertemuan ketiga nanti, setelah mengikuti Google Classroom, kalian dapat mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan dengan baik. Ini yang harus kalian kuasai, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi setelah akhir pembelajaran di bab pertama. Baiklah, kita lanjutkan pada materi yang harus kita bahas pada hari ini, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ibu akan menampilkan peta konsep penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada awal kemerdekaan. Kalian lihat di buku paket kalian masing-masing, di awal kemerdekaan periode
tahun 1945 dan 1959. Pada awal kemerdekaan ini, aksi yang terjadi banyaknya kegiatan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain dan juga terjadinya penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, itu ada PKI, pemberontakan PKI yang pertama yang terjadi di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Kemudian ada Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DITII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ini adalah keduanya ini adalah kegiatan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Coba saya ganti dengan pen aja. Nah, ini PKI dan DITII ini adalah untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sedangkan PKI untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis, ya. Nah, untuk DITI mengganti Pancasila dengan apa? Dengan Islam, ideologi Islam. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Adanya RMS yang dipimpin oleh Somokil. Itu terjadi di daerah Seram, Ambon, Pulau Buru. Kemudian PRRI yang dipimpin oleh Sarifuddin dan Vence. Kemudian Angkatan Perang Ratu Adil APRA yang dipimpin oleh Westerling. Ini di Bandung, Jakarta. Kemudian adanya NKRI. NKRI ini, khusus untuk NKRI ini, yang mulai dari Republik Maluku Selatan, sini, sampai NKRI ini adalah kegiatan yang disebut dengan menyimpang. Nah, ya, menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari aturan Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Dalam NKRI yang digunakan adalah UUDS 50. Ini menggunakan demokrasi liberal. Nah, sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menggunakan demokrasi Pancasila. Di sini berubahnya masa awal kemerdekaan ke Orde Lama ditandai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 59. Nah, berubahnya ini dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 59. Dekrit ini berisi tentang membubarkan Badan Konstituante. Badan Konstituante itu adalah badan pembuat Undang-Undang Dasar baru, tapi tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru, sehingga dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada masa itu. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya UUDS 50. Ini tidak berlaku dengan adanya dekrit ini. Dekrit ya. Nah, saya tulis dekrit. Nah, begini. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu. Nah, dengan adanya dekrit ini, maka awal kemerdekaan sudah berakhir, maka berlakunya Orde Lama dengan konsep demokrasi terpimpin. Ini konsepnya. Dengan adanya dekrit, maka berlakunya Orde Lama. Konsepnya adalah demokrasi terpimpin. Ini periodenya tahun 1960 hingga 1966. Kalian buka di buku paket halaman 7. Cek ya di halaman 7. Nah, penyimpangan yang pertama diawali dengan keluarnya TAP MPRS nomor 20 /MPRS tahun 66 tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Aduh,
Itu. Kemudian keluarnya Perpres nomor 3 tahun 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu. Nah, pemilu ini memang menyimpang karena tidak boleh presiden membubarkan DPR karena itu hasil dari pemilu. Sedangkan ini dilakukan oleh pemilu, oleh presiden sendiri, harusnya melalui pemilu begitu. Tidak bisa dibubarkan DPR itu karena yang memilih adalah rakyat. Jadi ini penyimpangan yang sangat fatal. Kemudian setelah membubarkan DPR berdasarkan Perpres nomor 3 itu, maka Presiden Soekarno membentuk MPRS. Membentuk MPRS itu, anggota MPRS pada masa itu diambil dari DPR GR, kemudian utusan daerah dan utusan golongan. Sedangkan anggota DPR GR itu dipilih oleh presiden. Nah, ini penyimpangan lagi. Harusnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu, tetapi dipilih oleh presiden. Kemudian tadi Orde Lama tadi kan ditandai dengan penyimpangan dan pemberontakan. Dan pemberontakannya ada satu, yaitu dilakukan oleh PKI. Ini pemberontakan PKI yang kedua. Sama-sama PKI tapi pemimpinnya beda. Kalau PKI yang kedua ini dipimpin oleh DNID, dilakukan di Jakarta. Dengan adanya pemberontakan PKI yang kedua ini memicu berubahnya dari Orde Lama ke Orde Baru dengan ditandai adanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret ini berisi tentang, ini ada ya dari sini, dengan adanya gerakan PKI yang kedua, maka keluarlah Super Semar. Super Semar ini memberikan mandat dari Soekarno pada Letkol Soeharto pada saat itu untuk mengambil tindakan yang perlu karena terjadi instabilitas politik. Instabilitas itu adalah keadaan yang tidak stabil, instabilitas nasional pada masa itu. Ada kehidupan politik. Nah, dari adanya Super Semar maka Orde Lama tidak berlaku kembali, maka berlakulah Orde Baru. Bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru? Orde Baru ini dimulai tahun 66 hingga tahun 98. Orde Baru ini pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru, lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya. Sehingga terjadilah otoritas kepresidenan terhadap lembaga-lembaga lainnya, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Suprastruktur itu contohnya adalah lembaga negara, misalnya BPK, kemudian MA, DPR, MPR itu namanya suprastruktur. Sedangkan infrastruktur misalnya LSM, partai politik. Nah, itu dikuasai oleh presiden, sehingga kepresidenan lembaganya, bukan presiden seorang ya, lembaganya berarti dengan menteri-menterinya. Nah, ini terjadi, maka disebut sebagai otoritas kepresidenan. Kemudian pelaksanaan Pancasila pada masa itu juga, nah, kebebasan politik dibatasi. Demonstran-demonstran itu tidak boleh karena ada pembatasan. Selain itu, kebebasan pers itu seperti media massa, wartawan itu juga dibatasi. Kebebasan pers dan berpendapat itu dibatasi. Jadi memang dilarang kalau terjadi hujatan pada pemerintah, maka akan dilakukan tindakan hukum begitu. Nah, yang terakhir pada masa Orde Baru itu ditandai dengan banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Itu bisa kalian lihat dan baca di buku paket ya, pelanggaran HAM apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan banyaknya terjadinya pelanggaran HAM ini memicu berubahnya Orde Baru ke Orde Reformasi. Orde Reformasi ini
lahir atau muncul karena terjadinya pelanggaran HAM sehingga menimbulkan tindakan tokoh masyarakat yang memprotes presiden. Di sini ada tokoh-tokoh masyarakat yang memprotes presiden. Karena itulah maka Orde Baru hancur. Timbullah masa reformasi. Bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi? Nah, ternyata masih adanya ancaman-ancaman yang harus kita hadapi. Ancaman apa saja pada masa reformasi? Yang pertama, yaitu kehidupan yang serba bebas. Kehidupan yang serba bebas itu menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif kehidupan yang serba bebas yang pertama adalah pergaulan bebas. Kemudian pola berkomunikasi yang tidak beretika. Sehingga kalian lihat di media massa ada netizen, ada lambe nyinyir, itu semuanya berkomunikasi yang dapat menyakitkan hati orang lain, dan itu jangan kalian lakukan karena kalian sudah punya nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam berpartisipasi menggunakan medsos harus dijaga lesannya, karena lesan itu menunjukkan kepribadian pemiliknya, pemilik lesan itu. Kemudian selain itu, kehidupan bebas itu dampak negatifnya adalah peredaran barang terlarang dengan bebas. Kemudian banyaknya aksi anarkis, karena bebas mereka sering melakukan tindakan anarkis, yaitu tindakan yang tidak mau patuh pada aturan yang berlaku, itu namanya anarkis. Kemudian adanya tindakan vandalisme. Vandalisme itu adalah tindakan yang merusak hasil karya. Ya, karena yang serba bebas itu ini adalah ancaman dalam kehidupan reformasi. Bagaimana ancaman yang lain apa? Ada, yaitu penurunan rasa persatuan dan kesatuan. Serba bebas, kemudian akses internet mudah diakses, mudah didapatkan, sehingga masing-masing individu merasa tidak butuh dengan orang lain. Mereka cukup memegang gadgetnya, membuka Google-nya, sudah apa yang dia inginkan terpenuhi di situ, sehingga menimbulkan sikap yang individualis. Nah, sikap individualis ini akhirnya akan menimbulkan suatu egois yang tidak butuh orang lain. Ini yang menimbulkan penurunan rasa persatuan dan kesatuan. Padahal kalau kita sadari, manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Pada saat dia nggak butuh aja merasa mampu, tapi pada saat dia butuh maka dia akan kesulitan. Misalnya pada saat dia menghadapi musibah, seorang dokter pun kalau dia mendapatkan suatu kecelakaan misalnya, dia tidak akan bisa mengobati dirinya sendiri tanpa bantuan dari dokter lain, mungkin perawat lain, mungkin orang tuanya lain. Nah, inilah yang menunjukkan pada masa reformasi itu sikap-sikap seperti itu makin luntur. Kemudian ancaman yang lain pada masa reformasi itu, ini dia pemicunya, penyusupan ideologi. Kok bisa? Iya, karena dengan adanya globalisasi di mana tidak ada batas ruang dan batas geografis. Semuanya, bila kalian ingin mengetahui bagaimana situasi Amerika sekarang, bisa mengakses dalam internet, sehingga sepertinya tidak ada batas di sini. Tinggal klik dengan satu jari kalian bisa berkomunikasi dengan orang di luar negara kita, sehingga ideologi yang budaya-budaya luar bisa masuk dengan bebas, tergantung dari jari kalian. Bagaimana untuk menghadapi ini? Maka yang diperlukan adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada pada Pancasila. Sebetulnya globalisasi itu bagus, dampaknya juga ada positifnya, nggak hanya negatif, asalkan penggunanya bisa mengontrol diri. Alat kontrolnya apa? Ya nilai-nilai Pancasila itu.
Sila ke-1, agar kamu beriman dan bertakwa pada agama yang sudah kamu anut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menunjukkan kalian sebagai makhluk individu tidak bisa hidup sendiri tanpa makhluk yang lain. Persatuan Indonesia itu sebagai negara yang melindungi kita, memberikan fasilitas pada kita, maka kita harus menunjukkan dengan cara cinta tanah air dan bela negara. Gak bisa sendirian, itu harus dilakukan dengan yang lain. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana itu adalah sifat bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah dengan menggunakan musyawarah. Jadi dengan menggunakan diplomasi, dengan menggunakan otak, tidak menggunakan otot, gitu. Jadi tidak menyelesaikan dengan cara kontak fisik, tapi bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam kita hidup bersama dalam suatu lingkungan, tidak hanya hak yang harus kalian sadari, kita juga punya kewajiban. Di mana kewajiban itu adalah hak orang lain, sedangkan hak kita, kewajiban orang lain. Di sini harus balance, harus seimbang. Nah, bila hal ini bisa dilakukan dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan negara berarti Pancasila sebagai dasar negara. Kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa, Ibu yakin tidak akan terjadi aksi anarkis, aksi vandalis. Semuanya akan secara harmonis. Masalah tetap ada, tapi penyelesaiannya harmonis sekali. Nah, baiklah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Dengan adanya ini berarti penerapan ini sudah selesai ya. Tapi di sini ada slide yang akan menambah referensi kalian dari slide keempat sampai dengan slide keenam. Ini menambah referensi kalian. Bisa kita cek satu persatu. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 45 ini. Tadi kalau awal kemerdekaan dari Ibu kan tahun 45 hingga 59 ya. Itu karena kalau kita selesaikan dulu bacanya di sini 45 sampai 50, Pancasila mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Nah, betul. Kalau 50 tantangannya dari Belanda, tapi dari 51 hingga 59 tantangannya dari dalam negeri. Begitu. Karena 51 59 kan tantangannya karena adanya UUD 50 itu. Dengan adanya badan konstituante yang nggak berhasil membuat undang-undang dasar baru. Nah, gitu. Lanjut di sini referensi yang lain terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Ya, itu sudah ada dalam peta konsep tadi ya. Upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, DITII, RMS, PRRI, APRA. Kemudian PKI yang kedua yang dipimpin oleh FDN Aidit. Lanjut, referensi yang ketiga di sini berdasarkan ini yang UUD 50 tadi. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Betul itu. Di dalam UUD 50 ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Ini ya, saya beri tanda. Ini menggunakan parlementer. Sedangkan dalam UUD 45 kita menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Kalau parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahannya berbeda. Tapi kalau presidensil, kepala pemerintahan dan kepala negaranya dilakukan oleh satu orang, yaitu presiden. Begitu. Coba kamu lihat lagi di slide berikut, di referensi yang berikutnya. Berdasarkan UUD 45, presiden berfungsi sebagai kepala negara, betul yang Ibu bilang tadi, dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi dalam menjalankan pemerintahan, presiden tidak ikut campur. Di sini presiden hanya sebagai status simbol. Maksudnya simbol kalau bentuk negara kita adalah republik. Kalau bentuknya republik berarti kepala negaranya adalah presiden. Dia hanya status simbol saja. Tapi dalam pelaksanaan pemerintahan yang berjalan adalah Perdana Menteri bersama menteri-menterinya. Begitu. Kalau dalam UUD 45 tidak seperti itu. Jadi sebagai kepala negara presiden,
sebagai kepala pemerintahan juga presiden. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai kepala negara bisa kamu lihat di pasal 10 sampai dengan pasal 15. Selain itu sebagai kepala pemerintahan. Gitu. Kita lanjutkan. Referensi berikutnya, terlaksana pemilu pertama. Itu tahun 55, terpilihnya 272 wakil. Begini, dalam pemilu yang pertama tahun 55 ini tidak hanya memilih wakil rakyat saja, tetapi juga memilih lembaga konstituante atau badan konstituante. Jadi ada dua pilihan, anggota DPR ini sebagai wakil rakyat yang penampung aspirasi rakyat dalam yang ditujukan oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua ini lembaga konstituante. Lembaga konstituante ini adalah lembaga pembuat undang-undang dasar baru. Selama belum terbentuk undang-undang dasar baru, maka harus menggunakan UUDS 50. Namanya UUDS. S-nya itu adalah sementara. Undang-undang dasar sementara 50. Jadi sudah diberi simbol di situ, sifatnya adalah sementara. Karena sementara maka ada lembaga konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru. Cuma bedanya badan konstituante itu beda dengan BPUPKI. Kalau BPUPKI jelas sekali mereka dalam menciptakan dasar negara dan konstitusi itu memang sifatnya adalah nasionalis dan patriotismenya ada, tetapi dalam lembaga konstitusi tidak. Mengapa? Karena menggunakan demokrasi liberal tadi, menggunakan parlementer yang biasa digunakan oleh negara-negara liberal, ada kebebasan berpendapat, sehingga masing-masing partai politik yang mengusulkan isi dari undang-undang dasar baru itu lebih mementingkan partainya sendiri daripada kepentingan nasional. Beda dengan BPUPKI. Nah, karena lebih mengutamakan partainya sendiri, otomatis dalam penyampaian pendapat pasti akan ditentang oleh partai yang lain yang mungkin merasa dirugikan atau bagaimana, sehingga situasi di balik sidang itu tidak nyaman. Makanya Undang-Undang Dasar baru tidak terbentuk, karena memang statnya sudah tidak demi kepentingan nasional, tapi berdasarkan kepentingan lembaga partainya sendiri-sendiri. Sehingga dengan kegagalan ini maka ada inisiatif dari Soekarno sebagai presiden pada saat itu untuk mengeluarkan dekretnya. Gitu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Berubahnya masa awal kemerdekaan ke Orde Lama. Kan pemicunya adalah adanya dekret itu tadi. Tahun 55-59 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Sudah ya tadi ya, sudah dibahas dalam peta konsep. Kemudian sebagai pihak menyebut masa 59 hingga 66 sebagai periode demokrasi terpimpin. Ini pada masa Orde Lama itu tadi. Jadi pada masa Orde Lama demokrasinya demokrasi terpimpin. Pada awal kemerdekaan itu demokrasinya demokrasi liberal. Itu ya. Itu tadi tambahan informasi berkaitan dengan referensi yang ini ya. Lanjut, terjadinya pemberontakan ini akhir dari masa Orde Lama untuk pindah ke akhir dari masa Orde Lama untuk pindah ke Orde Baru. Adanya pemberontakan PKI yang kedua yang didalangi oleh DN Aidit. Pemberontakan PKI yang kedua ini menimbulkan situasi instabilitas nasional, keadaan nasional yang tidak stabil, sehingga Soekarno sebagai presiden pada masa itu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mengeluarkan Super Semar, surat perintah 11 Maret untuk memerintahkan pada Letkol Soeharto untuk mengambil tindakan yang seperlunya berkaitan dengan keadaan yang genting itu ya. Mengapa kok sampai terjadi gentingan? Ya karena kehidupan politik pada waktu itu memang dikuasai oleh PKI. Ancamannya adalah dalam bidang politik. Nah, referensi berikutnya pada tanggal 12 Januari 66 terjadi demonstrasi mahasiswa. Ini yang dampak dari pemberontakan PKI yang kedua, menimbulkan demonstran
dengan adanya apa itu namanya, tritura. Tritura itu kepanjangan dari 3 tuntutan hati nurani rakyat. Siapa yang menggunakan tritura ini? Ya para mahasiswa, para intelektual pada masa itu. Apa sih isi tritura itu? Kamu bisa lihat dalam tayangan ini, yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Nah ini dia, turunkan harga karena nggak ada stabil. Pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Ini yang menimbulkan adanya tokoh masyarakat yang mendatangi Soeharto di Istana Cendana pada masa itu untuk agar mau turun dari kursi kepresidenannya. Nah, setelah Soeharto menuruti permintaan tokoh masyarakat itu, maka berakhirlah Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, reformasi sudah kalian lihat, coba kalian buka untuk Orde Reformasi bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Reformasi, bisa kalian buka di buku paket kalian di halaman 16 di situ. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya sih sesuai sudah dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi banyak ancaman yang harus dihadapi. Kalian lihat di situ. Nah, demikian untuk materi di pertemuan pertama ya, di subbab yang A. Sampai jumpa lagi pada subbab yang B. Untuk tugas nanti kalian buka di Google Classroom, dan selamat mengerjakan tugas dengan disiplin dan tepat waktu. Kemudian jangan lupa berdoa, jangan tinggalkan sholat, karena dengan itu kehidupan kamu di dunia dan akhirat menjadi aman. Jangan lupa sholat 5 waktu harus kamu penuhi, jangan dirubah menjadi 4 waktu, 2 waktu, bahkan tanpa sholat 5 waktu itu malah lebih berbahaya. Baiklah anak-anakku, kita jumpa pada pekan berikutnya di subbab yang B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.